wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya sedang berada di toko bakery yang berada di lokasinya di Citayam, yaitu tokonya namanya Ning Cookies. Nah, hari ini kita akan melakukan wawancara kepada owner bakery tersebut. Assalamualaikum. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Tommy. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai sesi wawancaranya. Yang pertama Pak, untuk mengawal wawancara ini, saya pengen tahu Pak, bagaimana sih berdirinya Ning Cookies ini, sejarahnya seperti apa, kapan terbukanya, dan motivasi Bapak tuh untuk buka toko kue atau toko roti bakery ini seperti apa? Jadi sebenarnya motivasi kami apapun ini itu berdasarkan dari kesukaan saya dan istri, memang senang jajan gitu. Nah, kami punya salah satu toko roti yang kami suka. Itu lokasinya tuh cukup jauh dari sini, di Gading Serpong, itu juga udah tahu ya. Nah, kalau di Gading Serpong ya langsung tahu di mana. Nah, itu roti favorit kita dan itu lumayan jauh dari sini. Jadi kita tuh kalau mau cari roti premium itu kita harus traveling cukup jauh gitu. Dan itu dari tempat lokasi juga. Kalau kita atau warga sini mau beli produk premium itu minimal kita harus ke paling dekat Margonda ya. Margonda. Jadi untuk mendapatkan produk yang premium di daerah sini itu membutuhkan suatu effort yang sangat besar gitu. Goal kami itu kami mau menciptakan satu produk yang premium, enak, affordable untuk mengangkat nama Citayam gitu. Karena kalau orang dengar nama Citayam tuh tahu ya sih apa sih Citayam nggak ada apa-apa gitu kan. Nah sekarang mungkin dengan adanya produk premium di sini gitu kita bisa mengangkat nama Citayam bahwa Citayam juga punya produk premium loh gitu, punya toko yang kekinian juga gitu. Kalau untuk berdirinya Ning Cookies itu sampai tahun berapa Pak? Jadi Ning Cookies sendiri itu kita awalnya dimulai dari 2017-an. Ya, udah lumayan lama, udah hampir 10 tahun ya, 9 tahun. Jadi awalnya itu kenapa namanya Ning Cookies? Awalnya itu kita pada saat buka, kita itu fokus sama pembuatan cookies lebaran. Gitu, makanya namanya cookies pada saat itu. Jadi waktu itu dimulai itu dari orang tua kami yang memang fokus di usaha bikin kue lebaran. Gitu. Jadi kita pikir karena daripada cuma buat iseng-iseng, ya udah kita seriusin aja nih. Jadi kita seriusin aja, kita bikin nama, kita bantu jualin segala macam. Awalnya jual cookies dan brownies. Gitu. Awalnya, kenapa brownies? Karena pada saat itu aku sama istri tuh suka brownies dan brownies mau diparah waktu itu kita kalau mau beli brownies harus ke Bandung 3 hari gitu kan, yang memang enak ya pada saat itu ya. Gitu. Jadi kita tuh bikin brownies yang produk kita tuh beda dari yang lain. Bedanya apa? Kalau brownies lain tuh dibuka tuh keras kayak kalau kita tuh brownies itu lebih memaci. Jadi luarnya itu agak crunchy, dalamnya itu dia lembut dan agak basah. Gitu. Memang kita spesialisasinya di fudgy brownies. Itu yang bikin brownies kita biasa. Gitu. Nah awalnya situ kita bikin produk dari brownies sama cookies. Dari sana kita ekspansi gitu, masuk produk-produk yang lain lagi kayak gitu. Nah awal 2017 kita lanjut COVID kita juga masih di rumah gitu kan. Jadi memang semua banyak pekerjaan di rumah sampai akhirnya pada Allah kita di 2025 tahun lalu kita diberi kesempatan untuk bisa buka toko online. Tapi sebelum COVID kita juga udah riset, kita udah buka di rumah dulu, kita sistem PO, kita buka di rumah dulu, orang datang, orang beli, kita ada nggak nih yang beli, gitu. Kita udah tempat riset lebih dahulu kayak gitu. Terus Pak, kan pada awalnya ini dibuka ini, seperti ini kan 2025. Betul. Nah, itu gimana sih Pak respon pelanggan tuh dibuka seperti ini gitu? Kayak untuk apakah mempermudah pelanggan gitu, jadinya nggak usah open PO lagi nih, tinggal datang ke store-nya, kayak gimana gitu? Betul itu pelanggan tuh jadi sekarang jadi setiap hari. Karena dulu kita PO tuh cuma seminggu, awalnya cuma seminggu 2 kali, satu di weekday, satu di weekend. Nah terus kita extend, kita perpanjang, di weekday kita buka sekali, weekendnya 2 kali gitu. Sampai akhirnya kita mutusin, oke, pesanan mulai banyak, kayaknya lebih aman nih kalau kita buka store aja, jadi kita bisa beli setiap hari kayak gitu. Tapi ternyata yang datang mereka tuh justru kita coba ya, mereka juga ngasih respon positif yang akhirnya ada toko bakery yang kayak gini gitu loh. Ini yang aku bilang iya, yang aku udah cari-cari kayak gitu kan. Terus apa namanya, ada yang bilang juga untuk harga segini buat mereka itu masih reasonable gitu kan. Jadi alhamdulillah responnya positif, feedback dari mereka juga positif, dan dari situ juga kita jadi tahu ada satu hal bahwa penduduk sini itu juga sudah masuk campuran sama orang-orang yang kerja di Jakarta gitu. Sudah banyak, jadi mereka kerja di Jakarta, tinggal di sini, mereka sudah tahu produk-produk premium. Iya, betul. Rasa-rasa yang mereka coba ya. Betul, dan itu agak sulit mereka datang di sini, kecuali mereka harus mengatur gitu. Nah dengan diri kita tahu, kita membantu mereka. Gitu. Oke. Di sini ada aspek pasar dan pemasaran Pak. Yang mau saya tanyakan adalah di tengah banyaknya brand cookies atau dessert sekarang, apa sih yang menjadi ciri khas dan keunggulan dari Ning Cookies ini dibanding kompetitor yang lain? Oke. Jadi di Ning Cookies itu satu hal yang kita mau jaga itu adalah bahan yang premium. Kita selalu usahakan dan kita tidak pernah mengkompromis bahan yang kita gunakan itu yang tidak premium gitu. Kenapa? Memang kulit kita tuh adalah yang premium, tapi kita juga usahakan untuk bisa affordable. Itu
itu satu hal mungkin yang sedikit idealis, cuma memang goal kita tuh kita nggak pernah mau kompromis di urusan rasa kayak gitu. Selain itu, apalagi yang kedua juga kita berusaha menjaga service ya, customer service kita, sama kita juga berusaha menjaga keunikan dari produk kita ya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri di daerah sini topologi yang memang tertutup atau rapi gitu, itu alhamdulillah kami salah satu pelopornya, dan kami juga punya konsep open kitchen di mana itu proses produksi bisa kelihatan, teman-teman yang datang juga bisa lihat mana kayak gitu langsung di sini. Selain itu juga kita usahakan produk itu selalu fresh gitu, jadi produk yang udah lewat dari masa 1 hari bisa kita diskon di hari berikutnya kayak gitu. Itu untuk menjaga biar produk yang mereka terima, customer kita yang terima produk itu selalu fresh, walaupun sudah enggak kita kasih produk diskon gitu. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara Lean Cookies ini menentukan target penjualan dan memilih media promosinya supaya produknya bisa lebih dikenal banyak orang. Oke, kalau dari target penjualan kebetulan itu background di IT, aku juga IT, jadi untuk penjualan sendiri kita pakai data analitik ya. Jadi data yang kita dapat kita menggunakan platform untuk penjualan. Jadi dari situ kita bisa tarik report itu harian, mingguan, bulanan, kita bisa lihat produk mana yang kira-kira produk mana yang jadi istilahnya jadi bestsellernya gitu ya, dan membutuhkan jumlah atau quantity yang lebih banyak dari yang lain gitu ya. Semua kita semua pakai data sih sebenarnya. Jadi dari data itu kita kelola, kita jadikan sebagai acuan kita untuk pembuatan produksi produk kita sehari kayak gitu. Kalau dari sisi promosi sendiri, saat ini tuh yang lagi rame memang social media gitu. Jadi kita pakai 2 channel promosi, yang satu sosmed, yang satu lagi kita beri Google Review gitu. Sosmed itu banyak kan di viewernya kan memang anak muda ya, Gen Z dan lain-lain gitu ya. Kalau dari website sendiri kita beri Google Review itu biasanya lebih ke orang-orang yang sudah umur ya, sudah umur, jadi masih Google Review gitu kan. Jadi kalau untuk promosi kita pakai 2 channel itu, sosmed sama Google Review. Everybody's falling in love and I'm falling behind. Bagaimana Lean Cookies menjaga kualitas bahan baku dan rasa? Lean Cookies tetap konsisten di setiap produksi. Jadi untuk menjaga konsistensi gitu, satu hal yang kita pelajarin bahwa untuk bisnis makanan itu konsistensi itu jadi hal yang nomor satu yang pertama yang harus kita jaga. Gimana kita ngejaganya? Yang pertama pasti pengolahan bahan baku ya. Itu bahan baku yang kita pakai itu harus selalu sesuai, takaran itu harus sesuai gramasi, terus filling semua isian itu juga harus selalu sesuai gitu. Jadi cara kita ngejaga kualitas dan konsisten ngejaga rasa itu yang pasti dari bahan baku dan gramasi yang sudah kita tentukan atau ada SOP. Kalau tiba-tiba pesanan meningkat banyak, apakah sistem produksi Lean Cookies ini sudah siap untuk memenuhi permintaan tersebut? Oke, baik. Kalau untuk pesanan meningkat banyak, mungkin masih salah satu contoh itu kalau pas musim lebaran gitu ya. Musim lebaran itu biasanya orang tiba-tiba pada pesan kue gitu kan. Kita juga kebetulan menyediakan kue lebaran di sini. Orang juga butuh hari-hari besar kayak misalnya hari guru gitu kan. Orang tuh biasanya suka pesan customize cake gitu. Kita punya cheesecake di sini bisa di-customize. Nah, untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, kita biasanya bisa pakai sistem PO gitu. Jadi dia nggak semua numpuk di 1 hari. Kita arahkan ke mereka untuk PO dulu beberapa hari sebelumnya. Jadi kita bisa siapin produknya, itu yang pertama. Dan kalau misalnya memang produksi dalam skala besar kayak kue lebaran tadi, itu juga kita biasanya kita arrange, kita pisahkan jadwalnya biar mereka nggak bertanya satu sama lain. Untuk aktivitas produksi, alhamdulillah kita di sini sudah lumayan mumpuni ya. Gitu. Kita pernah menerima satu pesanan dari salah satu sekolah ternama, sekolah Cikal di Lebak Bulus. Itu mereka minta waktu itu pesanannya 2.000 roti dalam waktu 2 hari. Nah, jadi insya Allah dari segi kapasitas dan dari sisi tekniknya itu sudah kita siapkan. Oke Pak, kita masuk ke aspek manajemen dan organisasi. Bagaimana sih Pak pembagian tugas di tim Lean Cookies agar proses produksi dari quality control dan pelayanan pelanggan bisa berjalan lancar? Oke, untuk aspek manajemen organisasi itu kita sudah terapkan SOP. Jadi di kita sudah ada SOP-nya dan kita sudah siapkan alur produksinya. Jadi alur produksi itu memang harus dari tim produksi dulu. Nanti dari tim produksi itu biasanya dari packing, baru nanti masuk ke etalase baru penjualan. Gitu. Jadi kita sudah siapkan alur dan kita sudah siapkan jalur produksinya dari mulai pembuatan, packing sampai penjualan. Sudah tersusun rapi. Sudah tersusun. Oke, selanjutnya apa tantangan terbesar dalam mengatur karyawan di bisnis makanan seperti Lean Cookies dan bagaimana cara menjaga kerja tim agar tetap stabil? Oke, untuk tim manajemen itu salah satu tantangan yang menurut aku paling besar. Karena kita untuk mengelola produk, ya produk itu nggak punya nyawa, mereka ikut. Tapi kalau mengelola orang itu kita harus belajar macam-macam teknik ya kayak gitu. Jadi kalau kita tuh gimana cara mengelolanya, yang jelas kita selalu ajarkan SOP. Itu yang pertama, mereka harus selalu sesuai mengikuti SOP, mengikuti arahan. Yang kedua juga kita biasanya sebagai tim selalu mengadakan one-on-one di akhir bulan gitu. Selain one-on-one kita juga ada
apa ya, semacam kita pertemuan gitu, catch up, evaluasi, tapi nggak cuma evaluasi, ada catch up juga. Misalnya mau cerita, ada yang mau ceritakan apa gitu di bulan ini, ada challenge apa dari mereka, terus kita kasih feedback gitu. Dan kita juga terbuka untuk menanyakan feedback dari teman-teman kepada kita gitu. Jadi kita tuh memang mengutamakan komunikasi way dua arah gitu ya, tidak satu arah aja. Teman-teman boleh menerima feedback dan teman-teman juga boleh memberikan feedback gitu. Jadi hal itu yang selalu kita coba maintain. Jadi kita bisa lebih terbuka satu sama lain dan merasa lebih dekat gitu. Gak miskom ya, Gak miskom, betul. Kayak gitu. Kira-kira berapa sih Pak untuk kisaran modal awal ketika Bapak buka usaha Edin Cookies ini? Oke, untuk modal sebenarnya aku memilih untuk menjadikan informasi tersebut itu untuk konsumsi internal aja gitu. Cuma modal yang kita dapatkan di awal itu memang dari internal aja dari kita, kolektif dari kita, kita kumpulin, kita tabung pelan-pelan sambil kita juga waktu itu survei market, gitu survei pasar, kita awalnya buka PO, nah itu kita mulai nabung pelan-pelan sampai akhirnya kita bisa buka offline store kayak gitu. Jadi modal awalnya itu dari sumber pendanaan pribadi ya Dari Pak? pendanaan pribadi betul. Lalu berapa lama sih Pak waktu yang digunakan untuk usaha Edin Cookies ini dapat balik modal? Oke, untuk BP sendiri pada saat awal itu kita forecast kurang lebih setahun sampai setahun setengah harusnya gitu. Tapi dengan adanya gejolak ekonomi saat ini gitu ya, ekonomi naik turun, harga barang naik semua gitu, itu sepertinya akan mengalami penyesuaian juga nih untuk BP ke depannya, sepertinya begitu. Lalu kan dari tadi kami lihat ini banyak banget konsumen ya Pak, dari pagi itu nggak ada berhentinya. Jadi apakah ada biaya operasional yang paling besar di Edin Cookies dalam kegiatannya sehari-hari? Apakah itu dari bahan baku ataukah ada dari biaya operasional lainnya Pak? Oke, kalau biaya operasional terbesar jelas karena balik lagi kami tuh berusaha menyajikan produk yang premium dan kita nggak akan compromise kalau untuk masalah bahan baku ya. Jadi jelas biaya operasional terbesar itu adalah penyediaan bahan baku gitu. Jadi teman-teman tahu sendiri dan pasti udah hafal dengan frase ada barang, ada harga gitu ya. Ada kualitas, ada harga gitu ya. Nah itu yang mungkin kita jaga juga selama ini gitu. Jadi tantangan terbesar itu adalah menyediakan produk-produk yang premium. Selain dari sisi harga, yang kedua juga produk premium itu nggak semuanya available di toko-toko bahan kue biasa gitu. Jadi kita harus bekerja sama supplier tertentu gitu. Lalu untuk kondisi keuangan Edin Cookies Pak pada setiap bulannya apakah sudah stabil atau masih naik turun? Dan juga bagaimana sih cara Edin Cookies ini mempertahankan kualitasnya tanpa mengurangi biaya? Oke, terkait pertanyaan tersebut, kalau orang usaha biasanya ya wajar lah ya, sepertinya untuk fluktuatif gitu ya. Ada di bulan-bulan tertentu penjualan atau sales meningkat gitu, ada di bulan-bulan tertentu mungkin sales sedikit menurun atau lesu gitu ya. Itu seperti satu hal yang wajar di beberapa lini usaha. Cuma ya alhamdulillah kalau kita ambil average saat ini tuh kami masih stabil gitu, masih stabil dan masih positif sih, alhamdulillahnya seperti itu. Baik, Everybody's falling in love and I'm falling behind. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, selain usaha dan sertifikat halal, apakah ada kendala lain yang dihadapi Edin Cookies dalam mengembangkan bisnis ke pasar yang lebih luas? Oke, jadi challenge-nya itu sebenarnya balik lagi karena kita tidak memiliki premium ya, challenge-nya itu ya adalah bahan-bahan baku yang premium. Dimana sekarang tuh harga bahan baku premium tuh melonjak gitu, bahkan harga plastik pun tuh sangat lonjak, hampir 150 sampai 200%. Jadi challenge terbesar kami itu adalah penyediaan logistik sebenarnya dan bahan baku. Itu yang menjadi challenge yang terbesar untuk saat ini. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana rencana Edin Cookies agar tetap mengikuti tren makanan yang terus berubah dan tetap diminati pelanggan dalam beberapa tahun ke depan? Baik, terkait tren, ada kalanya di mana kami itu tertarik dengan tren-tren tertentu ya. Itu banyak juga customer kami itu yang datang sini itu mencari produk-produk yang sedang mengikuti tren. Ya, contohnya Dubai Chewy Cookies gitu ya. Cuma memang karena kita tidak menyediakan produk itu di sini gitu, kita lebih memilih untuk konsisten menjaga kualitas produk yang kita udah punya gitu. Jadi ada beberapa tren yang mungkin kita bisa usahakan, kita buat itu produknya, tapi kita yang paling penting menurut kami itu kami menjaga core produknya, produk yang kita udah punya agar kualitasnya selalu konsisten. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan informasi yang sudah Bapak berikan untuk kami. Semoga Edin Cookies selalu sukses, berkembang dan diminati banyak orang. Amin. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama.